TNI Angkatan Laut evaluasi penangkapan pekerja migran Indonesia ilegal, sejauh mana hasil investigasi BP2MI. Bertempur dengan pasukan elit TNI Angkatan Laut, Panglima Koarmada 3 pimpin latihan perang Kopaska di distrik Moisegam, Papua Barat. If you need something to believe in, start with yourself. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Jumat 18 Februari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut evaluasi penangkapan pekerja migran Indonesia ilegal, sejauh mana hasil investigasi BP2MI. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI Angkatan Laut telah berhasil menggagalkan aksi penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu. Seperti aksi TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 52 orang PMI ilegal di sekitar muara Sungai Asahan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penyelundupan 5 orang PMI ilegal di Pelabuhan Pandan Bahari, Tanjung Ucang, Kota Batam, dan penyelundupan 30 orang PMI ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengungkap hasil investigasi tragedi tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah tenaga kerja Indonesia di lepas pantai Johor Bahru, Malaysia. BP2MI menduga oknum TNI Angkatan Laut terlibat membantu kegiatan PMI ilegal ke Malaysia ini. Berkaitan dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut dalam penyelundupan PMI ilegal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono secara tegas menyampaikan tidak ada prajurit TNI yang lolos dari hukum. Kalau ada anggota TNI Angkatan Laut yang terbukti salah, akan ditindak tegas dan diproses hukum. Ada reward dan punishment-nya. TNI Angkatan Laut berharap seluruh investigasi oleh BP2MI dapat terbuka dan menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman antar instansi. Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menambahkan bahwa kejadian penyelundupan PMI ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu dapat menjadi evaluasi antar instansi terkait, sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat. Bertempur dengan pasukan elit TNI Angkatan Laut, Panglima Koarmada 3 pimpin latihan perang Kopaska di distrik Moisegam, Papua Barat. Bertempur di tempat musuh diperlukan persiapan dan strategi yang matang. Menyiapkan taktik bertempur satuan kecil sangat diperlukan untuk meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi di daerah operasi. Pasukan elit TNI Angkatan Laut Satuan Komando Pasukan Katak atau Satkopaska Koarmada 3 saat ini berada di medan latihan di Kampung Wonosobo, Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Seusai menyiapkan rencana gerak, para prajurit selanjutnya menerima perintah komando dari pimpinan umum latihan yang dijabat oleh Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah. Selanjutnya Komandan Satkopaska Koarmada 3, Letkol Laut Pelaut Muhammad Makhri Moko Ago bersama prajurit pilihan TNI Angkatan Laut bergerak menguasai daerah pertempuran. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada latihan K2 Kopaska, di mana di kesempatan latihan tersebut Panglima Koarmada 3 juga mencoba menggunakan senjata sniper HK417 full option. Latihan yang keras dengan medan yang berat merupakan bagian dari tempaan pasukan kebanggaan Indonesia ini menjadi pasukan yang paling ditakuti lawan. Sementara itu, dari Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, bulu tangkis Castle Cup resmi ditutup. Semangat yang tinggi untuk meraih pencapaian terbaik yang akan tercatat dengan tinta emas sebagai pemenang. Demikian dikatakan dalam sambutan tertulis Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan oleh Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi saat menutup kejuaraan Open Turnamen Bulu Tangkis Castle Cup 2022 di lapangan bulu tangkis Krida Pemenang Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini pada dasarnya sebagai wujud pembinaan personel dengan mewadahi dan membina bakat-bakat
berbakat berprestasi sebagai upaya untuk menjaring bibit-bibit baru serta meningkatkan prestasi olahraga bulu tangkis. Namun demikian, hal yang lebih utama adalah membangun semangat juang, kejujuran, sportivitas, dan manajemen ego dengan mengedepankan kepentingan organisasi dalam upaya membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Sebagaimana perlombaan prestasi lainnya, akhir dari kegiatan ini tentunya ada pihak yang menang dan kalah. Untuk itu, pada kesempatan ini, Kasal mengucapkan selamat dan sukses kepada para pemenang, disertai harapan semoga kemenangan yang diraih semakin meningkatkan prestasi di event yang lebih tinggi dan bergengsi, baik skala nasional maupun internasional. Berlatih adalah kunci kesuksesan. Hal ini menjadi pedoman bagi prajurit Satuan Kapal Patroli Lantamal 12 Pontianak untuk tetap mengasah kemampuannya saat sedang tidak berlayar. Prajurit Satuan Kapal Patroli atau Satro Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak melaksanakan latihan replenishment at sea atau RAS exercise saat sedang tidak melaksanakan operasi atau saat sedang tidak melaksanakan pelayaran. Latihan digelar di atas geladak KRI 9850 dan KRI Siribua 859 yang sandar di dermaga Satro Lantamal 12 Pontianak. Komandan Satro Lantamal 12 Pontianak, Kolonel Laut Pelaut Karyadi Bangun menyampaikan, RAS exercise merupakan fungsi pengiriman bekal logistik termasuk di dalamnya evakuasi personel antar kapal. Dalam misi tempur jarak jauh, mengharuskan kapal terus melaju. Penggunaan RAS menjadi suatu hal yang mutlak dikuasai. Hal ini dalam prakteknya banyak tantangan untuk perlu dilaksanakan latihan bagi prajurit secara terus-menerus, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme anak buah kapal selaku prajurit matra laut dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasi. Uji kedisiplinan prajurit, Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang laksanakan operasi penegakan ketertiban yang dilanjutkan dengan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Anak Hidayatullah Tanjung Pinang. Dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 20 Februari 2022 mendatang, Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar operasi penegakan ketertiban atau Ops Gaktip Waspada Wirapari 2022. Sasaran kegiatan ini adalah penertiban terhadap kendaraan roda 4 dan roda 2, baik kendaraan dinas atau pribadi yang digunakan oleh personel Lantamal 4 Tanjung Pinang di depan pintu masuk gerbang Garda Samudra Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Disampaikan juga oleh Komandan Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang, Letkol Laut Polisi Militer Dedi. Harapannya operasi penegakan ketertiban ini menjadikan tolak ukur atau barometer kedisiplinan prajurit. Sementara itu, seusai kegiatan operasi penegakan ketertiban, Komandan Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang beserta staf melaksanakan kunjungan sosial dan berbagi kasih dengan anak-anak di Panti Asuhan Hidayatullah, Bukit Cermin, Tanjung Pinang Barat. Sejumlah paket sembako serta keperluan sehari-hari untuk anak-anak panti asuhan diberikan dengan harapan semoga bermanfaat dan bisa membantu mencukupi kebutuhan penghuni panti asuhan tersebut. Anak-anak sangat gembira dan berterima kasih kepada Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang. Peduli imunitas balita di Kota Sabang, istri-istri prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang berikan vitamin A. Ketua Cabang 3 Koordinator Cabang 1 DJA 1 Nyonya Novi Ardi Sunaryo memberikan secara simbolis vitamin A kepada perwakilan balita di Posyandu Lidah Buaya, Desa Kuta Ate, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Kegiatan ini rutin digelar dalam rangka kepedulian istri-istri prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang terhadap tumbuh kembang balita. Vitamin A sendiri diketahui memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk meningkatkan imunitas anak-anak terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare. Sebanyak 66 orang balita diberikan vitamin A, baik anak-anak dari keluarga besar TNI Angkatan Laut maupun masyarakat sekitar. Di akhir kegiatan diberikan juga makanan tambahan kepada balita untuk menambah nutrisi anak-anak tersebut. Diharapkan usaha dari ibu-ibu Jala Senastri ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.
Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.